Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita bersama-sama lagi melanjutkan kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang sudah kita jalankan bersama-sama dari tahun lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan ini, yaitu dalam rangka belajar ilmu agama, yang semoga dengan belajarnya kita ini kita menjadi orang-orang yang semakin faham terhadap ilmu agama, terutama dalam permasalahan tauhid. Yang dengan hal itu semoga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita husnul khotimah dan dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada bab 18 dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bab yang beliau bawakan adalah majaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis shalihin, yaitu bab tentang penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dengan beberapa dalil. Kita ketahui saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Allah lah zat satu-satunya yang berhak disembah di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis sangatlah banyak. Namun meskipun demikian, kesyirikan di tengah manusia masih saja tetap terjadi. Dan di antaranya salah satu penyebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh. Bahkan mereka mengkultuskan orang soleh tersebut secara berlebih-lebihan, yang merupakan sebab utama dan sebab yang pertama terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita pernah dahulu sekali, atau di kitab yang kedua kita pernah sampaikan bahwasannya sejarah tentang kesyirikan di muka bumi dari umatnya Nabi Muhammad, dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Musa alaihi salam, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah pernah sebutkan sejarahnya. Oleh karenanya pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali sesuatu yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka berbeda dengan kaum-kaum pelaku kesyirikan lainnya, seperti Majusi, yaitu mereka para penyembah api atau para penyembah berhala lainnya. Berbeda dengan pelaku kesyirikan lainnya, Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, yaitu maksudnya kitab suci kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan tersebut agar mereka kembali kepada kebenaran, sebagaimana yang tercantum pada kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman sembali melarang mereka dengan berbuat gulu. La taghlu fi dinikum, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 171 tadi. Janganlah kalian bersikap ghulu, melampaui batas,
secara berlebih-lebihan. Kalimat taghlu adalah fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab dia adalah fi'il mudhari yang mengandung masdar atau sumber berupa isim nakirah, yaitu ghuluwun. Jika kita terjemahkan kaidah ini dalam ilmu usul fikih, jika datang isim nakirah dalam konteks kalimat negatif atau kalimat larangan, maka maknanya bersifat umum. Sehingga larangan pada surat An-Nisa ini ayat 171 mencakup semua jenis ghulu dalam masalah agama. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan dalam agama. Larangan berbuat ghulu tersebut asalnya hanya ditunjukkan untuk ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi hal tersebut berlaku juga untuk kaum muslimin. Karena secara umum kaum muslimin dilarang untuk meniru-niru perilaku ahli kitab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhir'an bi dhir'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya pun mereka masuk kepada lubang dhab, lubang yang sangat sempit, pasti kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat pun lantas berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Ahumul Yahudi wan Nasara ya Rasulullah?" Nabi SAW pun menjawab, "Faman?" Lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain surat Al-Hadid, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Oleh karenanya perlu kita ingat, sebagaimana ahli kitab dilarang berbuat ghulu dalam masalah agama, maka demikian pula kaum muslimin juga dilarang berbuat ghulu dengan bentuk apapun dalam masalah agama, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dan juga seterusnya. Oleh karenanya kekafiran Yahudi dan Nasrani, mereka semua ini berasal dari sikap ghulu terhadap orang-orang solih yang akhirnya menggiring mereka kepada kesyirikan. Secara kesimpulan, bahwasanya ahli kitab tadi kita dapat bagi dua, menjadi Yahudi dan juga Nasrani. Orang-orang Yahudi mereka ghulu terhadap Uzair. Mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Sementara orang Nasrani mereka ghulu terhadap Nabi Isa. Mereka mengatakan ada 3 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Kemudian yang pendapat kedua mengatakan Isa adalah satu dari yang 3 atau Trinitas. Yang ketiga berpendapat Isa itu adalah Allah. Jadi yang pertama mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah salah satu dari yang 3. Ini yang sering kita sebut dengan Trinitas. Dan yang ketiga, Isa adalah Allah, pendapat mereka. Insya Allah tentang 3 ghulu atau ghulunya orang Yahudi dan Nasrani ini kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya biidnillahi ta'ala. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sikap kesyirikan dan sikap ghulu secara berlebih-lebihan dalam beragama maupun beramal ataupun terhadap orang-orang soleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Abdul Aziz di kota Salatiga.